Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi ke channel Akbar Lubis. Yuk sama-sama belajar di usia muda. Lanjut. Turunnya Nabi Isa dan kedatangan Imam Al-Mahdi. Dalam berbagai hadis, Rasulullah SAW menceritakan sosok Imam Mahdi yang berasal dari keturunannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu bila tidak tersisa dari dunia kecuali 1 hari Ja'idah, salah seorang rawi mengatakan dalam hadisnya, tentu Allah akan panjangkan hari tersebut, sehingga Allah utus padanya seorang lelaki dariku atau dari keluargaku, namanya sesuai dengan namaku, dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Ia memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kezoliman dan keculasan. Hasan Sahih, hadis riwayat Abu Daud. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, maka Imam Mahdi bernama Muhammad atau Ahmad dan nama ayahnya Abdullah. Imam Mahdi akan hidup dan memimpin dunia selama 7-9 tahun. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Akan datang pada umatku Al-Mahdi, bila masanya pendek maka 7 tahun, kalau tidak maka 9 tahun. Kedatangan Imam Mahdi pada dasarnya bertujuan untuk menyatukan kaum muslimin yang terpecah dan berkelompok-kelompok. Dan setelah mampu menyatukan kaum muslimin, maka Imam Mahdi menegakkan negara Islam dengan satu bendera. Imam Mahdi akan mengibarkan panji-panji jihad fi sabilillah dan memerdekakan negeri-negeri Islam yang dikuasai oleh kaum kafir. Imam Mahdi akan memimpin berbagai peperangan yang dimulai dari Jazirah Arab, kemudian berlanjut ke negeri Persia dan negeri Rom. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kemenangan atas peperangan tersebut. Rasulullah SAW berpesan, ketika kalian melihatnya Imam Mahdi, maka berbayatlah dengan walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Turunnya Nabi Isa merupakan tanda besar dekatnya hari kiamat. Ada sekitar 33 hadis sahih. Bahkan sebagian ahli hadis mengatakan jumlahnya sekitar 90 hadis tentang kedatangan Nabi Isa pada akhir zaman. Dalam sebuah hadis yang berbunyi, Isa ibnu Maryam akan turun di Menara Putih Al-Manaratul Baidah di Damaskus bagian timur. Hadis riwayat Tabrani dari Aus bin Aus. Saat turun, Nabi Isa turut melaksanakan sholat berjamaah bersama Imam Mahdi. Imam Mahdi kemudian berkata, majulah wahai Rasulullah jadi imam. Nabi Isa menjawab, tidak. Di antara kalian ada pemimpin yang telah dimuliakan oleh Allah dalam umat ini. Nabi Isa turun ke bumi tidak membawa syariat baru, tetapi melanjutkan syariat Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan agama tauhid dan meluruskan kaumnya yang menyembahnya sebagai Tuhan. Nabi Isa bersama pasukan Al-Mahdi berhasil menaklukkan Roma, kemudian membunuh babi dan memecah salib. Sejak itulah umat Nasrani berbondong-bondong memeluk agama Islam, kecuali kaum Yahudi. Pasukan Islam di bawah kepemimpinan Al-Mahdi dan Nabi Isa kemudian memerangi bangsa Yahudi. Inilah tanda-tanda kiamat yang paling besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin berperang dengan Yahudi. Maka kaum muslimin membunuh mereka sampai Yahudi bersembunyi di belakang batu-batuan dan pohon-pohonan. Dan berkatalah batu dan pohon, wahai muslim, wahai hamba Allah, ini Yahudi di belakangku. Kemari dan bunuhlah ia kecuali pohon Gorkot, karena ia adalah pohon Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Bangsa Yahudi yang dipimpin oleh Dajjal akan melakukan perlawanan. Inilah perang terbesar pada akhir zaman. Dajjal bersama pasukan Yahudi akhirnya berhasil dikalahkan. Dalam sebuah riwayat, saat Dajjal sedang melarikan diri dihadang oleh Nabi Isa alaihissalam, badannya mendadak meleleh seperti lilin terkena api. Maka musnahlah Dajjal yang hidup di muka bumi lebih dari 4000 tahun. Setelah itu dunia akan diliputi keamanan dan kedamaian. Nabi Isa akan hidup di bumi selama 24 tahun, menegakkan keadilan dan kedamaian. Dalam hadis lain disebut selama 40 tahun. Nabi Isa kemudian wafat dan dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Turunnya Nabi Isa ke muka bumi merupakan tanda yang jelas akan datangnya hari kiamat. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar adalah tanda bagi hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Quran Surah Az-Zukhruf
61. Turunnya Nabi Isa dan kedatangan Imam Al-Mahdi untuk menumpas Dajjal merupakan tanda-tanda akhir zaman yang wajib kita percayai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.